Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian taklim pada malam hari ini dengan bersama berdoa memperbaharui syahadat dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Fatimahuz Zahra, semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena dengan satu keyakinan bahwa apapun yang bisa kita laksanakan, apapun yang terjadi dari kebaikan-kebaikan kita, bahkan mungkin yang dipandang tidak baik bagi kita, tetapi kadang-kadang itu baik di hadapan Allah, sehingga Allah pun memberikannya kepada kita. Semuanya adalah karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, di dalam muqaddimah saya menyampaikan yaitu surat Ibrahim ayatnya yang ke-7. Ini Pak Ahmad dan Pak Sinten Indro mungkin sudah mendapatkan berapa kali ini taklim ini. Semoga menjadi semakin mantap bahwa surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, kalau kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi ingat ketika kalian kufur, maka azabku sangat amat pedih. Jadi kita membedakan antara kufur dengan syukur, atau antara syukur dengan kufur. Kalau syukur, Allah membalasnya atau memberitahu kepada kita dengan kata kerja. Dalam bahasa Arabnya fi'lun. Fi'lun itu kata kerja, ada juga fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu kata kerja sekarang. Al-fi'lu alladhi yadullu ala fi zamanil hadir wal mustaqbal. Kata kerja yang menunjukkan saat ini dan yang akan datang. Itu fi'lun mudhari. Jadi ibaratkan, kalau dengan ibarat kita, kalau kalian bersyukur maka sekarang saat ini juga akan aku tambah. Tidak pakai lama, tidak sampai besok, pekan depan, bulan depan, apalagi tahun depan, tidak. Tetapi saat ini juga. Maka Allah kemudian menggunakan la in syakartum la azidannakum.
Jadi kata penguatnya atau penegasnya itu ada 3. Yang pertama dengan fi'lun mudhari, yang kedua lamut taukid, lam penegas, dan yang ketiga nunut taukid, huruf nun. Sebetulnya kalimat la azidannakum itu kan berasal dari zada yazidu, bertambah. Tetapi menjadi fi'lun mudhari ditambah lam ditambah nun. Itu artinya kalau bahasa kita napa nggih? Kalau kalian bersyukur yakin hak sumpah. Yakin hak sumpah. Saya tambah nikmatnya. Jadi menggunakan 3 ini. Kalau bahasa kita sudah yakin, sudah hak, sudah sumpah lagi. Kalau kita ditambah lagi dengan umpamanya wallahi, masya Allah. Artinya apa? Allah ingin menegaskan kepada kita kalau kita bersyukur akan aku tambah dengan segera. Tetapi jamaah rahimakumullah, bertambahnya nikmat ini jangan dimaknai atau dipahami dengan bertambahnya secara kuantitas. Justru malah secara kualitas atau iman dan takwa itulah yang sesungguhnya sebenar-benarnya nikmat. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam. Kalau hanya secara kuantitas, ya kita berarti nikmat itu nikmat yang paling sempit menika nggih. Umpamanya bukan berarti kalau kita bersyukur alhamdulillah saya umpamanya sudah punya rumah, tiba-tiba rumahnya dari 1 jadi 2. Bapak-bapak bersyukur atas nikmat kendaraan. Alhamdulillah saya sudah punya motor. Motornya dari 1 jadi 2. Sudah punya mobil dari 1 jadi 2. Apalagi kenapa Mas Firda? Sudah punya istri. Wah, alhamdulillah saya sudah punya istri yang tadinya 1 jadi. Wah, setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak, masya Allah, solih. Oh, tapi bukan suami saya ya. Setuju dengan syarat bukan suami saya. Nah, ini nggih. Yang tidak mungkin lagi ibu-ibu ya ndak. Kalau bapak-bapak minta maaf mungkin ya ndak. Mungkin bertambah 1, 2 dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak mungkin. Tetapi kan tetap bersyukur kan ibu-ibu. Alhamdulillah saya sudah punya suami, saya sudah punya pasangan hidup. Kan tidak mungkin kemudian suami 1 jadi 2, dilarang ini. Jadi poliandri itu haram di dalam agama kita. Sementara poligami sunnah wajib napa-napa ibu-ibu. Ya, bukan sunnah, bukan wajib, tetapi izin. Jadi poligami itu izin Pak Ahmad. Artinya izin, tidak semua orang diizinkan. Kalau perintah kan semuanya orang harus. Perintah sholat 5 waktu, seluruh umat Islam harus wajib melaksanakan. Tapi kalau poligami itu minta maaf nih bapak-bapak, itu bukan sunnah tetapi izin. Izin berarti hanya orang-orang tertentu yang sudah mempunyai surat izin. Kalau belum mempunyai surat izin ya tidak boleh. Baik izin dari istrinya maupun izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada syukur. Ketika kita bersyukur akan segera ditambah. Dan syukur itu bukan kuantitas tapi kualitas. Alhamdulillah sudah punya rumah. Rumahnya semakin berkualitas. Bukan rumahnya hanya tambah. Alhamdulillah sudah punya kendaraan. Kendaraannya semakin berkualitas. Alhamdulillah sudah punya keluarga, pasangan hidup, anak-anak. Keluarga kita semakin berkualitas, pasangan hidup kita juga semakin berkualitas.
Artinya sakinah, mawadah, warahmah dan barokah. Itu makna la in syakartum la azidannakum. Tetapi ketika Allah menyampaikan wala in kafartum, dan ketika kalian kufur atas nikmat, kalau seandainya mengandai-andai boleh, harusnya Allah menggunakan, tidak menggunakan harusnya, ini mengharuskan. Sesungguhnya Allah menggunakan fi'lun juga. La in syakartum la azidannakum, maka wala in kafartum la u'adzibannakum, maka akan aku azab kalian. Tetapi Allah tidak menggunakan fi'lun mudhari'. Allah menggunakan kabar berita, yang artinya bahwa ketika kita syukur langsung segera, ketika kita kufur tidak langsung diazab oleh Allah, tidak langsung dihukum oleh Allah, tidak langsung kemudian nikmat-nikmat Allah dicabut. Tidak. Ini atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah ar-Rahman ar-Rahim, sehingga ketika ada orang-orang yang kufur atas nikmatnya, tidak kemudian diambil, ditunggu oleh Allah sampai kembali ke jalan yang benar. Coba jamaah rahimakumullah, di antara kita introspeksi dalam hati kita, lebih banyak syukurnya atau lebih banyak kufurnya? Al-Quran menyampaikan, i'malu ahla Dawud syukron, bekerjalah wahai kalian keluarga Nabi Dawud sebagai ungkapan rasa syukur. Wa qalilum min ibadiyya asyakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau untuk bersyukur. Jadi Allah sendiri menyampaikan sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Dalam Al-Quran diibaratkan menika nggih, kalau kita mendapatkan musibah, buru-buru kita mengatakan, wah iki wis takdiri. Kita menyalahkan takdir nggih Ibu nggih. Kalau mendapatkan musibah, kembali kepada Allah, ini takdir Allah, sabar, ikhlas, tawakal. Tapi begitu kita mendapatkan anugerah, kadang-kadang bukan iki wis takdiri, tetapi apa? Iki wis sepantese. Sudah sepantasnya kita mendapatkan ini. Oh pantas, wong biyen mbah yo pinter-pinter umpamane nggih. Anaknya pulang dari sekolah mengambil rapot, kemudian dari jauh mengatakan, ibu, bapak, adik ranking 1. Tidak kemudian, oh wis takdiri bocah ranking 1. Ngoten napa mboten Ibu? Mboten, tetapi wis sak pantese. Biyen bapak ibune yo pinter-pinter, simbah-simbah yo pinter-pinter. Oh, iki memang pantes keturunan wong pinter. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau mendapatkan anugerah kembalinya kepada kita, tapi kalau mendapatkan musibah buru-buru kita mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kalau di sekolah juga begitu nih bapak-bapak, tapi semoga tidak terjadi di sini. Kalau anaknya bandel, nakal, dipanggil oleh sekolah ke BK, yang suruh berangkat ibunya, nggih. Tapi kalau anaknya ranking 1 dapat beasiswa, bapaknya buru-buru mau berangkat, aku wah ibu sing mangkat. Jadi kalau anak nakal anaknya ibu, kalau anak berprestasi anaknya bapak. Ini tidak adil nih. Kalau dapat musibah kembali kepada Allah, kalau dapat anugerah juga harus kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah rahimakumullah, ini tentang syukur. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang kufur atas nikmat. Ada satu nikmat yang tidak mungkin kita lepas meskipun sebentar menika nggih. Saya mengkaji dari YouTube atau nopo nggih TikTok nih. Jadi kalau manusia meninggalkan makan itu akan bertahan hidup 10 hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak makan sama sekali terus
itu 10 hari akan bertahan sampai wafatnya. Tapi jangan dicoba nggih Bapak-bapak. Wah, jajal 10 dina mboten dahar nggih mboten. Itu makan. Ternyata manusia lebih tidak kuat minum. Jadi manusia itu tidak minum bertahan sampai 7 hari. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau tidak minum sama sekali 7 hari baru meninggal. Dan lebih dahsyat lagi ternyata manusia lebih tidak tahan bernafas. Jadi kalau kita tidak bernafas tidak usah hitungan hari, 1 sampai 2 jam saja insya Allah jawabannya kita dibekap atau dibekam selama 1 jam, insya Allah tidak pakai lama segera menjumpai Allah, kembali ke rahmatullah gitu. Itu 1 jam. Padahal jamaah rahimakumullah, kita bernafas itu sebelum kita lahir sudah diberi nafas oleh Allah. Begitu janin usia 4 bulan sudah bernafas menika. Nah, menika jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, bahwa tema kita memang tazkiyatun nafas, membersihkan diri atau membersihkan jiwa kita. Di dalam Al-Quran jiwa itu ada 3 tingkatan menika nggih. Yang pertama nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Di tingkatan yang pertama itu innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan, illa marrohima, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nafsul ammarah. Hanya saja bukan berarti nafsul ammarah ini manusia senantiasa marah-marah boten, atau senantiasa berbuat buruk, senantiasa berbuat maksiat, itu tidak. Nafsul ammarah itu artinya bahwa manusia mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Itu nafsul ammarah. Meskipun punya kebaikan, tetapi keburukannya lebih banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang hanya buruk saja, itu tidak. Ada satu quotes napa-napa nggih, sekurus-kurusnya ikan masih punya daging. Jadi sekurus-kurusnya ikan masih punya daging. Artinya seburuk-buruknya manusia masih punya kebaikan. Jadi tidak boleh kita menghukumi orang itu dengan buruk saja. Maka ada satu kalimat bijak, lebih baik salah memaklumi daripada salah menghukumi. Itu yang pertama. Quotes yang kedua, segemuk-gemuknya ikan masih punya duri. Jadi sebaik-baiknya manusia masih punya keburukan, seburuk-buruk manusia masih punya kebaikan. Hanya saja kalau nafsul ammarah, antara keburukan dan kebaikannya itu mungkin 1/3 dan 2/3. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah atas nama hari kiamat dan aku bersumpah atas nama nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu 50-50, separuh-separuh. Antara buruk dan baiknya itu imbang. Habis sholat jamaah ngiling-ngiling sandal jepit sandal dirinya mungkin ini. Habis berbuat baik kemudian wah iki mangsane ngopo menika, itu nafsul lawamah. Setelah berbuat baik berpunya keinginan berbuat buruk. Setelah berbuat baik sambil pengajian, sambil ngerumpi nglendengi tanggane nggih mboten. Iya, habis pengajian umpamane nggih,
habis tadarusan, habis yasinan, malam Jumat, kemudian diskusi. Diskusinya nglendengi tanggane. Mbak, yo nglendengi kae wong yo, Mbak. Lah ngopo sih? Nyong nek lu bareng nglendengi wong ki rasane seger banget teman iki. Setelah pulang wah seger banget. Jenengan mesti tes nglendengi wong. Lah ngopo sih? Lah kowe ketok seger banget itu. Lah itu namanya nafsu lawamah itu. Habis diskusi yang baik, diskusi agama, kemudian gelendengi atau ngerumpi atau ghibah. Nah, ini namanya nafsu lawamah. Baik buruknya itu seimbang. Terus yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Kebalikan dari nafsul ammarah. Kalau nafsul ammarah itu keburukannya itu lebih dominan. Tapi kalau nafsul mutmainnah kebaikannya yang dominan. Bukan berarti kita tanpa keburukan, tidak. Bukan berarti kita tanpa maksiat, tidak. Bukan berarti kita terjaga dari salah dan dosa, niku mboten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Maka tadi kami sampaikan, segemuk-gemuknya ikan masih ada durinya. Sebaik-baiknya kita masih ada keburukannya. Hanya saja kebaikannya lebih banyak, lebih dominan. Nah ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ada satu penafsiran tentang nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu adalah sambutan malaikat kelak ketika kita ingin ke hadapan Allah atau ketika kita di alam akhirat. Jadi kita disambut oleh malaikat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, masuklah kalian atau kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Ila rabbiki radhiyatam mardiyah, dengan cara yang rela, ikhlas, penuh keridhaan. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku, hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, maka kalian akan masuk ke dalam surgaku, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama menika nggih. Penafsiran yang pertama adalah bahwa ayat ini sambutan dari para malaikat kelak kepada para ahli surga. Yang kedua, penafsiran yang kedua adalah ahli surga di akhirat. Ada namanya surga dunia. Jadi ada surga akhirat, ada surga dunia. Kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Kebaikan akhirat, kebaikan dunia. Maka kita pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia diberi kebaikan, di akhirat diberi kebaikan, dan terbebas dari siksa api neraka. Lah maka jamaah rahimakumullah, ayat ini bukan hanya sekedar di akhirat sambutan bagi para ahli surga, tetapi juga di dunia. Artinya bahwa nafsul amarah dunia, nafsul lawamah juga di dunia, maka nafsul mutmainnah juga kita masih berada di dunia. Artinya bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mafhumul mukhalafahnya, wahai manusia, kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan, kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, bukan hanya saja kesenangan tetapi bahagia, apa syaratnya? Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Maka apapun kembalikan kepada Allah dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan. Apapun itu.
Kembalikan kepada Allah dengan ikhlas, rela, ridho. Pasti kita akan mendapatkan mutmainnah. Ada yang namanya Bu Mutmainnah mboten niki? Oh mboten nggih, alhamdulillah. Mendapatkan nafsul mutmainnah. Bukan mendapatkan Mbak Mutmainnah mawon. Jiwa yang tenang. Kenapa? Karena apapun ketika kita ikhlaskan, kita ridhokan, kita kembalikan kepada Allah, pasti jiwa kita akan tenang. Jangan sekali-kali mengharapkan hanya sekedar manusia. Jangan sekali-kali mengharapkan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain kadang-kadang mengecewakan. Gimana? Ini dulu kita mengharapkan, wah, dulu pasti di sini kebanyakan pro Prabowo semua ini, gimana? Bahkan ada tim sukses, tim sukses Prabowo. Wah, ternyata ya Allah, Pak Prabowo menyakiti hatiku, gimana? Dulu dibela mati-matian, sekarang pindah ke lain hati. Dulu dibela-bela mati-matian, sekarang pindah ke koalisi, gimana? Ke lain koalisi. Itu saya di grup nih Kang, di grup keluarga itu kan bermacam-macam, bapak-bapak ibu. Di sini juga mungkin bermacam-macam. Artinya yang ingin saya sampaikan, jangan sekali-kali berharap kepada manusia, apalagi hanya kepada politisi, atau namanya politisi itu kan tidak ada teman abadi. Leres Pak Ahmad kan? Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Nah, sementara kepentingan mereka tidak apa-apa, kepentingan mereka dunia. Tapi kita harus lebih dari mereka. Kepentingan kita adalah dunia dan akhirat. Wah, ada nih di grup keluarga. Wah, grup keluarga kan biasanya mempunyai satu kecenderungan untuk ke salah satu paslon. Ternyata ada yang milenial ini punya paslon yang lain. Kenapa? Karena idolanya milenial. Nah, paham sendiri guys, idolanya milenial. Sementara yang kolonial idolanya kolonial gitu. Wah, dibully macam-macam ini yang milenial ini. Nah, kemudian ada kalimat bijak dalam berpolitik, jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? Orang yang berharap kepada tumpuan segala-galanya itu manusia, banyak mengalami kekecewaan. Bapak-bapak dulu ketika menikah umpamanya berharap sangat idealis. Ternyata jauh dari kata ideal. Kita syukuri, kita ridhoi. Alhamdulillah, insya Allah akan datang kebaikan. Ibu-ibu mengharap suaminya ideal, banget ibu-ibu. Tetapi ternyata jauh dari kata ideal. Tidak apa-apa, ridho saja. Insya Allah kita akan mendapatkan mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ibu-ibu di rumah bikin kopi, masak nasi, berharap supaya dipuji oleh suami, gimana? Ternyata suaminya nacat mawon. Bualah sing jangan kasinen, sing kopi ora kental, ora legi, itu kita akan mendapatkan kecewa. Tapi kalau kita bismillah, kita kembalikan apapun kepada Allah, insya Allah seperti firman Allah, janji Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, apapun kembalikan kepada Allah. Kita keluarga umpamanya keluarga punya keturunan, punya anak-anak, inginnya keturunan kita, anak-anak kita itu anak-anak yang hebat, berprestasi, senantiasa dapat beasiswa umpamanya Tapi Allah menciptakan manusia itu kan bermacam-macam. Jadi Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam untuk kelangsungan hidup manusia. Bahkan suara dan warna kulit itu pun berbeda. Di dalam Al-Quran
Allah menciptakan manusia itu dengan perbedaan suara dan perbedaan warna kulit. Suara kita saja sudah beda menika nggih, meskipun ada orang-orang yang bisa menyenirukan seseorang, tetapi pada hakikatnya bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa membedakan, oh kae suarane bapak, oh kae suarane simbah, oh kae suarane Ustadz Yuli, oh itu suaranya Ustadz Irfan, Ustadz Sukron dan lain sebagainya, itu berbeda-beda. Nah, maka jamaah rahimakumullah, di dalam perbedaan ini justru ada hikmah yang besar. Coba bayangkan kalau seandainya manusia diciptakan sama, umpamanya kaya raya semuanya, atau miskin semua, atau putra semuanya, laki-laki semua, atau mungkin perempuan semua. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan perbedaan itu pada hakikatnya untuk kelangsungan hidup manusia, saling membantu, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguatkan. Jamaah rahimakumullah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian kepada hamba-hambaku. Masuklah kalian kepada hamba-hamba Allah, artinya ketika kita menjadi seorang hamba atau menjadi seorang makhluk di mana ketentuan itu tentu saja ditentukan oleh Sang Khalik, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun suasananya, kita harus bersyukur karena itu adalah kehendak Allah. Fadkhuli fi ibadi, ketika kalian masuk ke dalam hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, maka pasti kalian akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan tempat yang seutama-utama adalah surga. Maka jamaah rahimakumullah, di mana posisi kita? Apakah nafsul ammarah dominan yang keburukannya, atau nafsul lawamah naik turun sama posisinya atau seimbang, atau nafsul mutmainnah dominan kebaikannya? Jadi tidak ada manusia yang pasti baik atau pasti buruk. Semuanya itu dalam kehidupan dunia itu serba mungkin. Kalau akhirat, hari pembalasan, itulah pasti. Orang yang beriman pasti masuk surga, orang yang tidak beriman pasti masuk neraka. Hanya saja kemungkinan-kemungkinan di dalam surga itu mungkin langsung masuk surga, mungkin diperhitungkan dulu di alam kubur, mungkin nanti kalau perhitungan di alam kubur belum selesai dilanjutkan di alam hari kiamat, kemudian nanti endingnya happy ending. Jadi kalau orang yang beriman itu happy ending, tenang saja, hanya saja sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Kenapa? Karena orang beriman itu kalau kehidupan di akhirat itu mungkin diampuni segera, mungkin diampuni dengan jangka waktu, mungkin nanti diampuni setelah hari kiamat. Maka kita kan sebagai orang yang beriman itu kan saling mendoakan. Jadi orang yang beriman itu Masya Allah sangat beruntung itu. Kenapa? Kita didoakan setiap hari Jumat. Bayangkan ke bapak-bapak ibu-ibu, setiap hari Jumat kita didoakan oleh khotib seluruh dunia. Mas Dio pernah menghitung masjid seluruh dunia itu berapa ribu, ibu-ibu, berapa ribu, berapa juta itu masjid seluruh dunia itu kira-kira berapa ini? Atau Wonosobo saja, ini Mas Firda biasanya yang sering hunting masjid. Berapa jumlah masjid di kota Wonosobo ini? Ada yang pernah tahu? 1000 mungkin ada ya. Pak Said berapa Said? 1637. Oh ini RRM. Resik-resik masjid, maka tahu data masjid ini. Alhamdulillah masjid kami pernah di RRM. 1637
37, Masya Allah. Kita didoakan Wonosobo saja 1637 orang itu. Kenapa? Karena setiap kali khutbah, khotib membuka doanya itu kan dengan doa Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fayaqadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman, baik sudah meninggal ataupun masih hidup. Dosa-dosa orang yang Islam atau Muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu di Wonosobo saja sudah 1637. Belum Banjarnegara, belum Temanggung, belum satu dunia. Jadi orang yang beriman itu senantiasa didoakan oleh orang yang beriman lainnya. Maka kita juga harus saling mendoakan. Isanya jam berapa Pak Sio? Sampun isan apa dereng? Sudah nggih? Nah, maka jamaah rahimakumullah, mari kita saling mendoakan, apalagi saudara-saudara kita yang sedang dirundung musibah oleh penjajah Israel laknatullah menika nggih. Maka kita mendoakan. Dan insya Allah kalau kita mendoakan baik untuk orang lain, doa itu akan kembali kepada kita. Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang lain. Ini kalau Ari Ginanjar malah mentargetkan nggih. Setiap hari paling tidak 5 orang didoakan. Kalau bapak-bapak sering mendoakan orang lain apa mboten niki? Nggih ibu-ibu nggih, ada orang lewat doakan. Muga-muga dagangane laris. Ada anak-anak lewat depan rumah, muga-muga dadi anak sing sholih lan sholihah. Ada angkot lewat, doakan moga-moga penumpangi dino kiye penuh. Itu 5 orang itu, tidak usah banyak-banyak. Doakan 5 orang setiap hari. Coba lihat nanti efeknya kepada kita akan terjadi apa? Insya Allah kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau berbuat baik jangan khawatir, kebaikan akan kembali kepada yang berbuat. Dan jangan bangga, jangan senang ketika berbuat buruk, karena keburukan pun tidak akan kemana-mana kecuali kepada pelakunya. Maka jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit tentang kesyukuran, bahwa syukur itu langsung saat ini juga akan ditambah. Kemudian yang kedua tentang hawa nafsu, 3 amarah lawamah mutmainnah. Maka mari kita berusaha untuk menjadi orang yang bernafsul mutmainnah. Dan yang terakhir saling mendoakan, karena doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.